Siapa di sini yang setuju bahwa diamnya istri yang sabar jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya? Hari ini kita akan memiliki cerita yang akan membuat kalian duduk terpaku. Bayangkan seorang suami yang sombong, membentak istrinya. Mulai besok, urus dirimu sendiri, kau boros. Semua uangku habis karena kau. Dan bagaimana reaksi istrinya? Dia tidak menangis. Dia tidak memohon. Dia hanya menjawab dengan satu kata. Oke. Tapi di balik satu kata itu, tersembunyi sebuah rencana yang akan membuat suaminya menyesali perbuatannya seumur hidup. Penasaran bagaimana seorang istri cerdas memberi pelajaran kepada suami yang tidak tahu betapa beruntungnya dia? Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita lakukan absensi singkat untuk saling mengenal. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Lalu ramaikan kolom komentar dengan nama kalian, kota asal, dan ketik di sini. Saya ingin tahu dari mana teman-teman terjauh dari cerita-cerita Momo berasal. Siap menyaksikan balas dendam yang elegan? Mari kita mulai ceritanya. Mulai besok, urus dirimu sendiri. Kau boros. Semua uangku habis karena kau. Suara teriakan Dimas menggema di ruang tamu berplafon tinggi di rumah mewah kami di daerah pinggir kota. Wajah suamiku memerah, napasnya terengah-engah, dan jari telunjuknya menunjuk tepat ke wajahku. Tersebar di lantai kayu adalah lembaran tagihan kartu kredit dan struk belanja bulanan dari supermarket organik, yang baru saja dia lemparkan dengan kasar. Aku hanya berdiri diam menatap kertas-kertas yang berserakan. Andai saja Dimas meluangkan waktu sejenak untuk membaca rinciannya, dia akan tahu bahwa deretan angka panjang itu bukanlah untuk tas desainer, sepatu mewah, atau perhiasan untukku. Itu untuk tagihan listrik yang tinggi, sebuah keharusan karena pendingin ruangan sentral di kamar tamu ibunya, Ibu Ratna, harus menyala 24 jam sehari untuk alerginya. Itu untuk susu formula organik hipoalergenik yang mahal untuk putra kami, Dion, yang tidak bisa mentolerir susu biasa. Itu juga untuk tagihan catering dari pesta barbecue mewah di halaman belakang untuk keluarga besar. Dimas minggu lalu, sebuah acara yang dengan bangga dia pamerkan kepada semua kerabatnya. Tapi di mata Dimas saat ini, aku hanyalah parasit. Seorang istri ibu rumah tangga yang hanya tahu bagaimana menghabiskan gaji suaminya, seorang direktur pemasaran yang sukses. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Merasa bersalah, ya? Dimas mendesak lagi, matanya menatapku dengan jijik. Apa kau pikir gajiku adalah sumur tanpa dasar? Bulan ini saja, tabunganku turun hampir 100 juta rupiah hanya untuk menutupi kartu kreditmu. Istri macam apa kau ini, Anya? Yang kau lakukan hanyalah menadahkan tangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Aku ingin tertawa terbahak-bahak di depannya. 100 juta rupiah? Dia membuat keributan karena 100 juta rupiah? Apa dia lupa? Atau dia berpura-pura tidak tahu? Siapa yang sebenarnya membayar cicilan bulanan untuk mobil mewah merek terbaru yang dia kendarai ke kantornya setiap hari? Apa dia tidak menyadari siapa nama yang tertera di sertifikat rumah 2 lantai ini di perumahan elit ini? Selama 5 tahun pernikahan kami, aku memilih untuk tetap diam. Aku membiarkan Dimas merasa seperti raja. Aku menggunakan uang dari trust fund dan investasiku serta warisan dari mendiang ayahku untuk menutupi semua kekurangan gaya hidup mewah Dimas. Tapi aku melakukannya secara diam-diam. Aku mentransfer uang ke rekeningnya dengan kedok bonus kinerja dari kantor pusat perusahaan agar dia merasa dihargai dan dihormati. Aku melunasi pinjaman mobil dan hipotek melalui autopay dari rekening pribadiku agar dia tidak perlu khawatir. Tapi hari ini, kebanggaan yang melambung tinggi yang telah kubangun dengan sangat hati-hati untuknya sedang digunakan sebagai senjata untuk menginjak-injakku. Jawab aku, Anya. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Perlahan, aku membungkuk, mengambil salah satu tagihan di dekat kakiku, dan meletakkannya dengan tenang di meja kopi. Dimas. Suaraku datar, tanpa nada tinggi, tanpa setetes air mata pun. Apa kau yakin ingin aku mengurus hidupku sendiri? Apa kau yakin tidak ingin lagi membayar apapun di rumah ini? Tentu saja. Dimas balas menembak, nadanya sombong.
Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu debit platinumnya, kartu yang saldonya diam-diam selalu kutambah, dan menyelipkannya kembali ke saku jasnya seolah dia takut aku akan merebutnya. Mulai detik ini, aku memutus semua akses keuanganmu. Makanan, bensin, tagihan teleponmu. Urus sendiri, aku lelah menanggung istri tidak berguna sepertimu. Sudah saatnya kau belajar betapa sulitnya mencari nafkah. Ada keheningan sesaat. Aku tersenyum, senyum yang sangat tipis. Oke, jawabku singkat. Dimas tampak terkejut dengan reaksiku yang tenang. Mungkin dia berharap aku akan menangis, jatuh di kakinya, dan memohon agar dia tidak memutus akses keuanganku. Responku yang datar sepertinya telah melukai egonya. Bagus. Senang kau sadar diri. Dan jangan pikir kau bisa lari ke ibuku untuk meminta bantuan. Dia pasti setuju dengan keputusanku. Dia sudah bertahun-tahun mengatakan kau boros. Dimas menyeringai, membetulkan dasinya. Dia kemudian menghentakkan kaki menuju kamar tidur utama, membanting pintu dengan keras untuk menandakan bahwa percakapan kami telah berakhir. Aku menghela napas panjang dan melirik jam dinding. Pukul 8 malam. Sebentar lagi, Ibu Ratna, ibu mertuaku, akan tiba untuk menginap beberapa hari. Biasanya, aku akan sibuk di dapur menyiapkan makan malam istimewa favoritnya, beef Wellington dan kentang panggang dengan bahan-bahan premium yang kubeli dari pasar gourmet. Tapi bukankah Dimas baru saja berkata, urus dirimu sendiri? Dengan langkah ringan, aku berjalan ke dapur, bukan untuk memasak, tapi untuk mematikan kompor tempat aku memanggang tenderloin sapi. Aku menuang cairan sisa panggang ke wastafel. Aku memasukkan potongan daging premium itu kembali ke wadah dan menyimpannya di bagian paling bawah freezer. Malam ini, dapur ditutup. Aku naik ke atas dan masuk ke kamar tamu yang kugunakan sebagai kantor rumahku. Aku membuka laptopku dan masuk ke portal online banking pribadiku. Saldo yang tertera di sana memiliki lebih banyak nol daripada gaji tahunan Dimas. Jari-jariku menari lincah di keyboard. Hal pertama yang kulakukan adalah membatalkan autopay untuk tagihan utilitas rumah ini. Lalu aku membatalkan pembayaran otomatis untuk kartu kredit tambahan yang dipegang Dimas. Akhirnya, aku mengirim pesan singkat ke asisten pribadiku yang keberadaannya selama ini kurahasiakan dari Dimas. Bapak Budi, mohon hentikan transfer bonus triwulanan ke rekening Dimas Prasetya efektif bulan ini. Mohon alihkan dana tersebut ke yayasan anak-anak yang biasa. Terima kasih. Kirim. Ponselku bergetar. Balasan dari Bapak Budi datang dengan cepat. Dimengerti, Nona Anya. Sudah dilaksanakan. Ada instruksi lain mengenai aset yang saat ini digunakan oleh Bapak Dimas? Aku mengetik balasan. Tunggu instruksi lebih lanjut. Biarkan dia menikmati kemandiriannya sebentar. Setelah menutup laptop, ku dengar suara klakson mobil di gerbang depan. Itu pasti Ibu Ratna. Biasanya, aku akan berlari membuka pintu, menyambutnya dengan senyum, membawa tas-tasnya, dan menawarinya secangkir teh hangat. Tapi kali ini, aku hanya duduk nyaman di kursi kantorku. Aku mengambil salinan koran finansial dan mulai membaca. Di lantai bawah, ku dengar Dimas meneriakkan namaku. Anya, buka pintu. Ibu sudah sampai. Apa kau tuli? Aku tidak bergerak. Aku dengan santai membalik halaman. Ku dengar Dimas menggerutu keras saat langkah kakinya berderap menuruni tangga. Ku dengar pintu depan terbuka, diikuti suara Ibu Ratna yang khas dan tajam. Oh, astaga, Dimas. Di mana istrimu? Aku tiba dan tidak ada yang menyambutku. Mobilku penuh dengan tas belanja dan berat-berat. Apa aku harus membawanya sendiri? Anya di atas, Bu. Mungkin merajuk karena aku menegurnya soal pengeluarannya. Suara Dimas merengek, mengadu tentangku. Dasar anak manja. Dia tidak bekerja, boros, dan sekarang malas juga. Dia seharusnya bersyukur punya suami sukses sepertimu. Pergi panggil dia. Suruh dia buatkan aku minuman. Aku haus sekali setelah terjebak macet. Ku dengar langkah kaki Dimas berderap naik tangga. Pintu kantor terbuka dengan keras. Dimas berdiri di sana, wajahnya semakin marah, melihatku bersantai dengan koran. Hei, apa kau tidak dengar ibu sudah tiba? Turun ke bawah, buatkan dia teh,
dan bawakan barang-barangnya. Aku meliriknya sebentar, lalu kembali fokus pada koran. Bukankah kau bilang kita harus mengurus hidup kita sendiri? Dia ibumu, tamumu. Jadi, kau urus sendiri. Aku sibuk. Sibuk apa? Membaca koran tidak berguna itu? Dimas merebut koran dari tanganku dan melemparkannya ke lantai. Jangan menguji kesabaranku, Anya. Turun sekarang, atau apa? Tantangku dengan tenang. Kau akan memotong jatahku lagi? Kau sudah melakukannya. Aku tidak lagi punya kewajiban untuk melayani kau atau keluargamu, terutama ketika kau perhitungan dengan kebutuhan dasarku. Dimas tertegun. Dia tidak menyangka ancamannya tadi malam akan diputarbalikkan begitu cepat. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan, tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk berdebat lebih jauh. Kau awasi dirimu sendiri, jangan harap 1 perak pun dariku besok, ancamnya, lalu berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku menyeringai. Besok, kita lihat siapa yang menangis, Dimas, kita lihat saja. Matahari pagi menembus celah gorden kamar tidur, menyilaukan Dimas saat dia membuka matanya. Dia meregangkan tubuh. Tangannya menepuk ruang kosong dan dingin di tempat tidur di sampingnya. Biasanya pada jam segini secangkir kopi hitam panas dengan sedikit gula aren, favoritnya, sudah menunggu di meja nakas, lengkap dengan koran pagi yang terlipat rapi. Aroma bacon dan telur atau roti panggang Prancis dengan sirup maple buatan sendiri seharusnya sudah memenuhi indranya. Tapi pagi ini, udara sunyi, hanya aroma pengharum ruangan otomatis yang tercium. Dimas duduk, kepalanya sedikit berdenyut. Anya. Dia memanggil dengan suara serak. Hening. Tidak ada jawaban lembut yang biasanya menjawab panggilannya. Dimas mendengus kesal. Dia bangkit dan berjalan ke lemari. Biasanya, setelan kerjanya, kemeja yang disetrika rapi, dasi yang serasi, bahkan kaos kaki dan pakaian dalamnya sudah tertata rapi di tempat tidur. Hari ini, selimut kosong. Dia membanting pintu lemari. Pakaian tergantung rapat, tapi sebagian besar terlihat kusut, baru keluar dari pengering, tapi belum disetrika. Dimas dengan marah mengobrak-abrik tumpukan kemeja. Anya, di mana kemeja biru dongker baruku yang baru saja kuambil dari dry cleaner? Teriaknya. Pintu kamar mandi terbuka. Aku berjalan keluar sudah berpakaian rapi dengan blus sutra berwarna gading dan celana panjang lebar berwarna krem. Rambutku, yang biasanya diikat cepol berantakan di rumah, kini terurai dalam gelombang sempurna setelah di blow out. Wajahku, yang biasanya polos di pagi hari, kini segar dengan sentuhan riasan elegan yang sederhana. Dimas tertegun sejenak melihat penampilanku. Dia seperti melihat orang asing. Istri yang biasanya mengenakan bathrobe dan berbau bawang di pagi hari kini tampak seperti eksekutif kelas atas. Kau mau kemana? Berpakaian rapi seperti itu? Tanyanya, nadanya sedikit melunak karena terkejut. Aku berjalan melewati Dimas tanpa melirik, menuju meja rias untuk mengambil tas tanganku. Aku ada urusan. Bukankah semalam kau bilang kita harus mengurus hidup kita sendiri? Jadi, bagaimana dengan pakaian kerjaku? Apa kau tidak lihat ini semua kusut? Dimas menunjuk ke lemari yang berantakan. Aku menatapnya melalui pantulan cermin sambil mengoleskan lipstik merah bata. Penatu 24 jam di ujung jalan buka jam 7 pagi. Atau kalau mau hemat, setrika ada di ruang cuci di bawah. Kau masih ingat cara menggunakannya, kan? Wajah Dimas memerah karena marah. Kau benar-benar istri yang pembangkang, ya? Ibu ada di bawah, dan kau berencana untuk pergi begitu saja. Ibumu juga bisa mengurus dirinya sendiri. Dia bukan bayi, jawabku dingin, lalu keluar dari kamar, meninggalkan Dimas berdiri membeku, tinjunya terkepal dan gemetar. Saat menuruni tangga, kulihat Ibu Ratna sudah duduk di meja makan, wajahnya masam. Di depannya hanya ada gelas kosong. Anya, apa-apaan ini? Aku sudah duduk di sini 10 menit. Di mana sarapan? Aku mau teh hangat dengan sedikit susu. Sedikit gula saja. Dan aku mau oatmeal yang kau buat dengan buah beri. Perutku sakit kalau makan terlambat. Ibu Ratna menggerutu begitu melihatku. Aku berhenti di anak tangga paling bawah, tersenyum manis. Maaf sekali, Ibu Ratna,
Dapur ditutup, stok makanan habis, dan Dimas belum memberiku uang. Jadi, mulai sekarang, ibu harus meminta apapun yang ibu butuhkan dari Dimas. Apa? Dimas bekerja keras sepanjang hari untuk mencari uang. Kenapa dia juga harus memikirkan makanan? Kau istrinya, pembantunya, mantan pembantunya. Maksudmu, koreksiku. Permisi, selamat pagi. Aku melenggang keluar rumah. Di garasi, aku tidak mengambil SUV keluarga yang biasa kugunakan untuk keperluan sehari-hari dan antar jemput sekolah. Aku memesan taksi online premium. Biarkan Dimas dan ibunya menikmati kekacauan pagi. Sementara itu, kembali ke rumah, Dimas panik. Dia akhirnya terpaksa memakai kemeja lama yang sedikit terlalu ketat dan tidak disetrika dengan benar karena dia tidak punya waktu. Dengan tergesa-gesa, dia turun ke bawah untuk menemukan ibunya sedang melontarkan ocehan panjang tentang betapa buruknya menantu yang dia miliki. "Cukup, Bu. Aku akan menanganinya nanti. Ayo kita sarapan saja. Aku lapar sekali dan aku akan terlambat kerja," kata Dimas, meraih kunci mobilnya. "Aku mau makan di tempat brunch mahal itu, The Gilded Spoon. Itu akan menunjukkan kepada Anya bahwa kita bisa makan dengan baik tanpa dia," tuntut Ibu Ratna. "Baiklah, terserah. Ayo pergi." Mereka pergi. Sepanjang jalan, Dimas merasa SUV itu lamban. Dia melirik pengukur bensin, lampu kuning berkedip, sialan. Dimas mengumpat di bawah napasnya. Tangki selalu penuh. Dia lupa bahwa setiap minggu aku yang membawa mobil ke SPBU. Mengisinya penuh dengan uangku sendiri dan membersihkannya di pencucian mobil terbaik agar dia selalu terlihat sukses di depan klien-kliennya. Dimas berhenti di sebuah SPBU. Dia meminta petugas untuk mengisi penuh. Ketika tiba saatnya membayar, dia mengeluarkan kartu debitnya yang terpercaya, kartu yang sama yang dia pamerkan padaku tadi malam. "Maaf, Pak. Dana tidak mencukupi," kata petugas setelah menggesek kartu 2 kali. Mata Dimas terbelalak. "Itu tidak mungkin. Ada puluhan juta di sana." Mesinnya bilang ditolak, "Pak. Bapak punya kartu lain?" Jantung Dimas berdebar kencang. Dia ingat mentransfer 100 juta rupiah untuk membayar tagihan kartu kreditnya tadi malam, tapi sisa gajinya dari bulan lalu seharusnya masih ada di sana. Dia lupa bahwa gaya hidupnya, yang meliputi mentraktir teman-temannya minuman di bar-bar mahal setiap Jumat malam, telah menguras rekeningnya sendiri. Selama ini, aku yang diam-diam mengisi kembali saldonya setiap kali dia overspend tanpa dia pernah tahu. Dengan wajah memerah karena malu saat antrean mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson, Dimas mengeluarkan uang tunai dari dompetnya. Beberapa lembar ratusan ribu terakhirnya. "Itu pas. Ambil kembaliannya," gumam Dimas, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Ibu Ratna, yang duduk di sampingnya, mengipas-ngipas wajahnya. "Kenapa lama sekali? Panas sekali di sini. Kenapa AC mobilmu tidak dingin?" Dimas kemudian menyadari AC memang menghembuskan udara hangat. Freonnya habis, jadwal servis rutin sudah lewat 2 minggu. Biasanya notifikasi servis masuk ke ponselku dan aku yang menanganinya. Dimas tidak tahu apa-apa tentang perawatan kendaraan. Baginya, mobil adalah benda ajaib yang selalu siap jalan. Dia tiba di kantor dengan suasana hati yang hancur, perut kosong karena semua uang tunainya habis untuk bensin. Mereka harus melewatkan brunch mewah, dan hanya membeli roti basi dari toko serba ada. Dimas duduk di mejanya. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Hari ini tanggal 15. Hari sakral di mana notifikasi setoran besar biasanya muncul. Bonus kinerja triwulanannya sebesar 250 juta rupiah selalu masuk tepat jam 9 pagi. Ini adalah uang yang membuat Dimas merasa kaya, yang membuatnya merasa gajinya besar, memberinya kepercayaan diri untuk mengambil sewa mobil mewah dan membeli barang-barang desainer. Dia merefresh aplikasi. Saldo belum berubah. Hanya beberapa ratus ribu yang tersisa. Dia menunggu 10 menit. Dia merefresh lagi, masih sama. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pembayaran cicilan mobil jatuh tempo besok. Tagihan kartu kredit Ibu Ratna, yang dia janjikan akan dilunasi, jatuh tempo lusa. Dimas meraih telepon kantor dan menekan ekstensi bagian penggajian. "Halo,
Sari, ini Dimas. Aku hanya ingin tahu kenapa transfer insentif kinerja belum masuk. Aku biasanya sudah dapat notifikasi sekarang. Di ujung telepon, terdengar suara ketikan, lalu keheningan singkat. Halo, Bapak Dimas. Maaf. Insentif mana yang Bapak maksud? Menurut sistem penggajian kami, Bapak hanya menerima gaji pokok dan tunjangan perjalanan, yang sudah disetor pada tanggal 25 bulan lalu. Tidak ada transfer lain yang dijadwalkan untuk Bapak hari ini. Jangan bercanda, Sari. Setiap tanggal 15 setiap triwulan, aku mendapatkan transfer 250 juta. Deskripsinya tertulis penghargaan kinerja. Cek lagi. Dimas membentak, suaranya bercampur panik. Maaf, Pak. Saya sudah memeriksa riwayat transaksi perusahaan selama 3 tahun terakhir. Tidak pernah ada pengeluaran sebesar itu untuk Bapak pada tanggal 15. Mungkin itu transfer pribadi dari pihak lain karena tidak ada dalam anggaran perusahaan. Gagang telepon di tangan Dimas terasa licin karena keringat. Lututnya lemas. Tidak mungkin, bisiknya. Jadi, dari mana uang itu berasal selama ini? Bayangan senyum tipisku tadi malam melintas di benaknya. Oke, kataku. Dimas merosot ke kursi eksekutifnya yang empuk. Dia baru saja menyadari kebenaran yang menakutkan. Keran seluruh hidupnya baru saja dimatikan, dan dia tidak tahu siapa yang memegang katupnya. Bapak Dimas, Direktur Utama ingin bertemu Bapak di ruangannya. Sekarang. Suara Rina, asisten administrasi divisi, memecah lamunan Dimas saat dia menatap kosong layar ponselnya. Dimas terlonjak kaget. Jantungnya yang sudah berpacu, kini berdebar kencang di dadanya. Tidak biasa bagi Direktur Utama memanggilnya langsung pada pagi hari kerja, apalagi di tengah minggu. Pertemuan dengan bos besar biasanya dicadangkan untuk evaluasi bulanan atau ketika ada krisis besar. Oke, Rina. Terima kasih, Dimas tergagap. Dia membetulkan kemejanya yang kusut, berusaha terlihat senormal mungkin, meskipun keringat dingin masih membasahi punggungnya. Pikirannya kacau. Masalah uang bonus yang hilang masih menghantuinya. Dan sekarang panggilan mendadak ini menambah kecemasannya. Dimas berjalan menyusuri koridor yang dingin dan mengkilap. Langkah kakinya berat. Dia mencoba mengingat apakah dia melewatkan target penjualan atau apakah ada keluhan klien yang belum terselesaikan. Sejauh yang dia tahu, kinerjanya bulan ini biasa-biasa saja. Tidak spektakuler, tapi juga tidak buruk. Cukup untuk mempertahankan posisiku, pikirnya saat dia mencapai pintu mahoni besar dengan plat kuningan bertuliskan Chief Executive Officer. Dimas mengetuk pelan. Masuk. Sebuah suara bariton memanggil dari dalam. Dimas membuka pintu dengan hati-hati. Di balik meja besar duduk Bapak Sutanto, seorang pria berambut perak yang disegani di akhir usia 50-an. Namun, bukan hanya kehadiran Bapak Sutanto yang membuat napas Dimas tercekat, tapi sosok yang duduk di sofa tamu di sudut ruangan. Seorang wanita dengan blazer hitam elegan, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kacamata berbingkai emas yang memberinya kesan cerdas dan berwibawa. Wanita itu sedang membolak-balik berkas di pangkuannya. Itu Anya, istrinya. Anya? Dimas tergagap, matanya terbelalak tidak percaya. Apa? Apa yang kau lakukan di sini? Anya tidak segera menjawab. Dia hanya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Dimas dengan tatapan dingin dan berwibawa, tatapan yang belum pernah dia lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Bapak Sutanto berdehem, menarik perhatian Dimas kembali. Silakan duduk, Dimas. Dimas duduk kaku di kursi di seberang Bapak Sutanto, sesekali melirik gugup ke Anya, yang kini kembali asyik dengan berkasnya. Seolah Dimas tidak ada di ruangan itu. Dimas, Bapak Sutanto memulai, suaranya tenang tapi tajam. Saya kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Ini Ibu Anya. Dimas menelan ludah. Ya, Pak. Dia istri saya. Saya tahu itu, Bapak Sutanto memotongnya. Tapi dia tidak di sini hari ini sebagai istrimu. Dia di sini sebagai perwakilan pemegang saham mayoritas baru perusahaan ini, PT Jayakarta Globalindo. Lantai seolah runtuh di bawah Dimas. Jayakarta Globalindo.
Itu adalah konglomerat besar yang telah mengakuisisi perusahaannya bulan lalu. Rumor pengambilalihan telah tersebar luas, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya di balik nama besar itu. Apa maksud Bapak? Dimas bertanya. Bingung, suaranya nyaris berbisik. Anya menutup berkas di tangannya dengan bunyi pelan tapi jelas yang menggema di ruangan sunyi. Dia berdiri dan berjalan perlahan menuju meja Bapak Sutanto. Izinkan saya menjelaskan, Bapak Sutanto, kata Anya. Suaranya berbeda, tegas, profesional, tanpa nada lembut yang biasa didengar Dimas di rumah. Anya menatap lurus ke arah Dimas. PT Jayakarta Globalindo adalah perusahaan induk yang dikelola oleh keluarga saya. Dimas, ayah saya yang membangunnya. Selama bertahun-tahun, saya memilih menjadi mitra pasif, tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Saya menyerahkan semuanya kepada manajemen profesional, seperti Bapak Sutanto. Rahang Dimas jatuh. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Istrinya, istri yang dia bentak kemarin karena menjadi parasit, adalah satu-satunya pewaris Jayakarta Globalindo. Tapi kau hanya di rumah. Kau bilang uangmu dari warisan kecil dari ayahmu. Dimas mencoba berargumen. Otaknya menolak menerima kenyataan ini. Kecil itu relatif. Dimas, Anya menjawab dengan senyum sinis. Bagi sebagian orang, mewarisi satu toko kecil itu sudah besar. Bagi saya, mewarisi saham pengendali di 15 perusahaan multinasional adalah tanggung jawab. Anya meletakkan sebuah amplop manila coklat di atas meja di depan Dimas. Selama ini, saya diam. Saya membiarkan Anda bekerja di sini, membangun karir Anda dari nol tanpa campur tangan apapun. Saya ingin melihat Anda tumbuh menjadi pria mandiri yang bisa saya andalkan. Bonus triwulanan 250 juta yang telah Anda nikmati selama 3 tahun terakhir itu adalah uang pribadi saya yang disalurkan melalui pengaturan penggajian khusus agar Anda merasa dihargai karena gaji Anda yang sebenarnya tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup hedonis Anda. Wajah Dimas berubah pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan bosnya. Kau berbohong padaku. Dimas menuduh dengan lemah, mencoba membela diri, meskipun itu sia-sia. Saya melindungi Anda, Dimas. Anya membentak, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Saya melindungi ego Anda sebagai seorang suami. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Anda menghina saya. Anda memperlakukan saya seperti beban. Anda menyuruh saya untuk mengurus hidup saya sendiri. Anya menarik napas dalam-dalam, menguasai dirinya. Dia menunjuk ke amplop di atas meja. Jadi sekarang saya mengabulkan permintaan Anda. Saya sudah mengurus hidup saya sendiri. Perusahaan ini adalah salah satu aset saya. Dan sebagai pemilik, saya baru saja melakukan audit internal kinerja karyawan, termasuk Anda. Tangan Dimas gemetar saat meraih amplop itu. Buka. Anya memerintah dengan dingin. Dengan jari-jari kaku, Dimas membukanya. Di dalamnya ada surat resmi dengan kop surat perusahaan. Matanya menelusuri baris-baris teks, peringatan resmi dan penurunan pangkat. Berdasarkan evaluasi kinerja, Bapak Dimas Prasetya dinyatakan gagal memenuhi target penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Selanjutnya, penyalahgunaan properti perusahaan, termasuk penggunaan pribadi yang berlebihan atas kendaraan perusahaan dan pengajuan klaim penggantian biaya yang tidak sesuai, telah ditemukan. Dengan ini diputuskan bahwa Bapak Dimas Prasetya akan diturunkan dari posisi Direktur Pemasaran menjadi staf pemenuhan gudang, berlaku segera. Staf gudang? Dimas membaca kata-kata itu dengan suara tercekat. Gajinya akan dipotong lebih dari 60%. Mobil perusahaannya akan ditarik, kantornya yang ber-AC akan ditukar dengan gudang yang panas di bagian belakang fasilitas. Anda seharusnya bersyukur, Dimas, Bapak Sutanto menimpali. Jika bukan karena Ibu Anya meminta saya untuk tidak memecat Anda begitu saja, saya akan menuntut secara hukum atas penggelapan kecil yang telah Anda lakukan. Dimas menatap Anya dengan mata memohon. Anya, sayang, ini terlalu berlebihan. Aku suamimu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Menjadikan aku petugas gudang? Anya tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Yah,
Bukankah Anda yang ingin mandiri? Di gudang, Anda bisa belajar menghargai setiap rupiah yang Anda hasilkan dengan keringat Anda sendiri. Tidak ada lagi bonus fiktif dari istri Anda yang boros. Anya melirik jam tangannya yang berkilauan. Rapat saya dengan Dewan Direksi akan segera dimulai. Silakan nikmati posisi baru Anda. Oh, dan mobil mewah itu adalah fasilitas tingkat manajer. Kuncinya perlu diserahkan sekarang. Anda bisa naik bus atau taksi online pulang nanti. Itu lebih ekonomis, kan? Dimas merasa dunia berputar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dia telah kehilangan kekuasaannya di rumah, kehilangan sumber dana rahasianya, dan sekarang kehilangan karier serta harga dirinya. Kuncinya, Dimas, Anya menuntut, mengulurkan tangannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Dimas merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci mobil yang telah menjadi simbol statusnya. Dia meletakkannya di telapak tangan Anya. Rasanya seperti dia menyerahkan jiwanya sendiri. Semoga sukses dengan pekerjaan Anda, Bapak Dimas, kata Anya secara formal, lalu berbalik dan keluar dari ruangan, diikuti oleh Bapak Sutanto, meninggalkan Dimas sendirian di kantor yang luas, terhina, kecil, dan sama sekali tidak berdaya. Di koridor, Anya menghela napas panjang. Ada rasa nyeri di dadanya, bukan sukacita dari balas dendam, tetapi rasa sakit karena harus menghancurkan pria yang pernah dicintainya, hanya agar dia bisa belajar bagaimana menjadi manusia. Ini baru permulaan, bisik Anya pada dirinya sendiri. Pelajaran sesungguhnya dimulai di rumah malam ini. Matahari sore terasa menyengat di kulitnya, seolah mengejek nasib Dimas saat ia kini berdiri canggung di trotoar di depan gedung kantornya yang megah. Biasanya pada jam segini, ia hanya akan berjalan santai ke lobi tempat petugas parkir akan menyiapkan mobil mewahnya yang mengkilap. AC sudah menyemburkan udara dingin. Ia akan pulang ke rumah mendengarkan musik jazz, terlindungi dari debu dan polusi kota. Tapi hari ini, kenyataan menghantamnya seperti tumpukan batu bata. Taksi untuk Bapak Dimas? Seorang pengemudi dengan sedan butut memanggil, berhenti di depannya. Dimas mengangguk lemah, menahan rasa malu yang luar biasa saat beberapa mantan bawahannya, yang kini menjadi atasannya, lewat dengan mobil mereka sendiri, menatapnya dengan ekspresi bingung. Dimas segera masuk ke jok belakang, mobil itu berbau samar makanan cepat saji basi, dan menyembunyikan wajahnya saat mereka melaju. Sepanjang perjalanan pulang, punggung Dimas basah oleh keringat. Kemeja kerja yang kusut pagi ini kini menjadi kain tak berbentuk, dan pikirannya benar-benar kacau. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada ibunya bahwa mobil perusahaannya diambil? Bagaimana ia bisa memberitahunya bahwa ia bukan lagi direktur, melainkan pekerja gudang? Tidak, ia tidak bisa memberitahunya kebenaran sekarang. Ibunya memiliki tekanan darah tinggi. Jika ia tahu putranya telah jatuh dari anugerah dalam 1 hari, itu bisa berbahaya. Dimas, astaga. Kenapa kau pulang naik taksi? Di mana mobilmu? Begitu Dimas melangkah ke jalan masuk, pekikan Ibu Ratna menyambutnya. Wanita tua itu berdiri di teras, wajahnya campuran panik dan jengkel. Dimas membayar sopir dengan sisa uang tunainya, memaksakan senyum lelah. Mobilnya sedang di bengkel, Bu. Masalah mesin serius. Akan di sana selama seminggu, Dimas berbohong. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Ibu Ratna menggerutu kecewa. Yah, itu bagus sekali. Aku mau kau mengantarku ke rumah Bibi Marni malam ini. Dan apa yang harus kita makan untuk makan malam? Aku sudah mengemil kerupuk basi dari pantry sejak makan siang. Istrimu itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia belum pulang sejak pagi. Perut Dimas berbunyi keras. Ia juga belum makan siang. Di kantin kantor, ia terlalu malu untuk masuk karena semua orang sudah tahu tentang penurunan pangkatnya. Gosip menyebar lebih cepat dari api. Ia akhirnya hanya minum air dari cooler. Baiklah. Kita pesan makanan online saja, Bu, kata Dimas, mencoba menenangkannya. Aku mau lobster bisque dari restoran seafood The Mariner's Catch dan key lime pie mereka, tuntut Ibu Ratna tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tidak menyadari penampilan putranya yang seperti zombie. Dimas merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan makanan.
Jari-jarinya ragu saat melihat total pesanan ibunya hampir 2 juta rupiah. Saldo di rekeningnya hanya sedikit di atas 3 juta rupiah. Itu adalah uang terakhirnya sampai gajian bulan depan. Jumlahnya kini menjadi misteri yang menakutkan. Bu, Dimas memanggil pelan. Makan yang sederhana saja malam ini, ya? Aku lupa dompetku di kantor. Aku hanya punya sedikit uang tunai. Sebuah kebohongan kedua. Ibu Ratna mengerucutkan bibirnya. Kita bahkan tidak bisa makan malam enak? Kau seorang direktur. Dimas, bermurah hatilah pada orang tuamu atau hartamu akan mengering. Kalimat itu menusuk hati Dimas. Hartaku sudah mengering, Bu, dan itu karena aku terlalu sombong. Ia berteriak dalam hati. Akhirnya, dengan berat hati, Dimas berjalan ke toko kelontong kecil di pinggir lingkungan mereka. Ia kembali dengan 3 bungkus mie instan dan 2 telur. Malam itu di meja makan marmer yang mewah, sebuah adegan ironis terungkap. Dimas dan Ibu Ratna makan mie instan encer yang Dimas masak dengan buruk. Di mana Anya itu? Sudah selarut ini dia masih belum pulang. Istri macam apa yang berkeliaran semalaman? Ibu Ratna mengeluh, jijik, mengaduk mienya. Dia bahkan tidak mau memasak untuk ibu mertuanya. Sebaliknya, dia memberiku sampah instan ini. Cukup membuat tekanan darahku naik. Saat itu, terdengar suara mesin mobil yang mulus di jalan masuk. Bukan mobil mewahnya, tetapi sedan mewah Eropa putih mutiara yang ramping. Pintu depan terbuka, dan Anya masuk dengan anggun. Di tangannya, ia membawa beberapa tas belanja dan 2 kotak makanan dari restoran seafood bintang 5, yang aromanya langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau bumbu mie instan. Ibu Ratna segera berdiri, matanya berbinar melihat kotak makanan. Wah, akhirnya kau pulang, Anya. Apa yang kau bawa? Apakah itu seafood? Tepat sekali. Dimas dan aku baru saja makan mie instan menjijikan ini. Sini, letakkan di piring. Aku masih lapar, tuntut Ibu Ratna, nadanya sekali lagi otoriter. Seolah dia lupa bahwa Anya menolak melayaninya pagi itu. Anya berhenti berjalan. Ia menatap Ibu Ratna dan Dimas, kemudian tatapannya jatuh pada mangkuk-mangkuk mie instan di meja. Oh, Anda dan Dimas makan mie instan. Hemat sekali, bagus itu. Sesuai dengan prinsip masing-masing urus diri sendiri, kata Anya dengan senyum ramah. Jangan bicara omong kosong. Cepat berikan makanannya, kata Ibu Ratna, mengulurkan tangan untuk mengambil kotak. Dengan gerakan halus, Anya menarik kotak itu menjauh dari jangkauan ibu mertuanya. Maaf, Ibu Ratna, tapi ini bukan untuk Anda atau Dimas, kata Anya lembut, tapi tegas. Ini untuk saya dan Dion. Dion ada di rumah neneknya, ibu saya, dan saya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan ini untuknya. Saya hanya mampir untuk mengambil baju ganti. Kau pelit dengan ibu mertuamu sendiri? Ibu Ratna memekik tidak percaya. Ini bukan soal pelit, Ibu Ratna. Tapi Dimas bilang kemarin uangnya habis karena saya boros. Jadi, saya membuktikan bahwa saya tidak menggunakan 1 perak pun uang Dimas untuk membeli makanan lezat ini. Ini uang saya sendiri, jadi hak saya untuk memutuskan dengan siapa saya membaginya. Anya menjawab dengan tenang. Dimas, yang selama ini diam dengan kepala tertunduk, akhirnya mendongak, matanya memerah. Anya, cukup. Jangan mempermalukan aku di depan ibuku. Berikan saja makanannya. Aku akan membayarmu nanti. Anya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Dimas. Membayar saya kembali dengan apa, Dimas? Dengan gaji staf gudangmu? Ruang makan tiba-tiba menjadi hening total. Hanya terdengar detak jam dinding. Ibu Ratna menoleh kaku ke arah Dimas. Staf gudang? Apa maksudnya? Dimas? Apa yang dia bicarakan? Dimas memejamkan mata, wajahnya pucat. Rahasia yang mati-matian dia coba sembunyikan sejak sore itu terbongkar lebar oleh 1 kalimat santai dari bibir istrinya. Kenapa tidak tanya anak kesayanganmu sendiri? Anya melanjutkan, meraih tasnya. Oh, dan Dimas, besok, tolong bereskan barang-barangmu dari lemari kamar tidur utama. Pindahkan ke kamar tamu di bawah, yang tanpa AC.
Aku tidak bisa tidur di kamar yang sama dengan orang asing yang menghitung setiap sen. Tanpa menunggu jawaban, Anya berbalik dan berjalan kembali ke mobil mewahnya, meninggalkan bom waktu yang berdetak di meja makan. "Dimas?" Suara Ibu Ratna adalah geraman rendah yang bergetar, penuh ancaman. "Jelaskan padaku. Apa maksudnya staf gudang? Apa kau dipecat?" Dimas menundukkan kepala rendah-rendah. Setetes air mata frustrasi menetes ke mie instan dinginnya. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. "Jelaskan, Dimas. Apa yang dikatakan istrimu itu benar?" teriak Ibu Ratna memecah kesunyian malam yang tegang. Mangkuk mie instan di depannya didorong begitu keras hingga isinya tumpah ke taplak meja mahal yang pernah dibeli Anya di Italia. Dimas terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata ibunya yang melotot karena marah. Lidahnya terasa kaku dan tidak berguna, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. "Benar, Bu," jawab Dimas, suaranya nyaris berbisik. Aku diturunkan pangkatnya efektif hari ini. Kenapa? Apa kau menggelapkan uang? Apa kau malas? Atau ini semua rencana Anya untuk menghancurkanmu?" Ibu Ratna menginterogasi, napasnya tersengal-sengal karena marah. Dimas mendongak, melihat kesempatan untuk membela diri. Sifat pengecutnya muncul kembali. Alih-alih mengakui kegagalannya memenuhi target dan kebiasaannya menyalahgunakan dana perusahaan, ia memilih untuk menyalahkan orang lain. "Ini semua salah Anya, Bu." Dimas merengek, suaranya bergetar karena campuran amarah dan rasa kasihan pada diri sendiri. Ternyata dia diam-diam menjadi dewan direksi di perusahaanku. Dia pemegang saham mayoritas baru. Dia sengaja datang ke kantor hari ini, mempermalukan aku di depan direktur utama, dan memaksanya untuk menurunkanku menjadi pekerja gudang rendahan. Dia balas dendam karena aku memutus akses keuangannya kemarin. Ya Tuhan! Ibu Ratna memegangi dadanya, berpura-pura menjadi korban terbesar di dunia. Wanita itu jahat. Aku sudah punya firasat buruk tentang dia sejak awal. Dia ular berbisa. Alih-alih mendukung suaminya yang pekerja keras, dia malah menghancurkannya. Dasar penyihir tidak tahu terima kasih. Tunggu saja. Besok saat dia pulang, aku akan memberinya pelajaran. Dimas tetap diam. Dalam hati, ia sedikit lega bahwa kemarahan ibunya kini sepenuhnya tertuju pada Anya. Tapi kenyataan pahit tetap tidak berubah. "Kau tidur di mana malam ini?" "Di kamar tidur utama, kan?" tanya Ibu Ratna. Dimas menggeleng lemah. "Anya mengusirku dari kamar atas, Bu. Dia bilang dia jijik tidur di sebelahku. Dia menyuruhku pindah ke kamar tamu di bawah. Beraninya. Ini rumah suaminya. Dia pikir dia siapa yang memberi perintah." Ibu Ratna memaki, dengan mudah melupakan bahwa sertifikat rumah itu atas nama Anya. "Baiklah. Kau tidur saja di kamar bawah malam ini. Jangan biarkan dia menang. Tunjukkan padanya kau masih laki-laki dengan harga diri." Dengan langkah lesu, Dimas menyeret koper berisi pakaiannya ke kamar tamu kecil di lantai 1. Kamar itu kecil, bekas gudang yang diubah menjadi kamar tidur darurat. Tidak ada AC, hanya kipas angin langit-langit tua yang berdebu. Tempat tidurnya adalah kasur busa tipis dan keras. Saat Dimas berbaring, panas pengap langsung menyelimutinya. Kipas yang berisik hanya mengalirkan udara hangat, membuatnya semakin berkeringat. Nyamuk mulai berdengung di telinganya. Dimas menatap langit-langit yang bernoda. Ingatan akan kamar tidur utamanya yang sejuk dan luas, tempat tidur ukuran king yang mewah dengan spray sutra, dan aroma terapi lavender yang dulu disiapkan Anya kini terasa seperti mimpi yang jauh. Hanya satu malam tanpa Anya, dan hidupnya sudah terasa seperti neraka. Keesokan paginya, penderitaan Dimas berlanjut. Pukul 6 pagi, ia harus berangkat kerja. Tanpa mobil mewah, tanpa uang untuk taksi online. Ia hanya punya satu pilihan, transportasi umum. Dimas berjalan 1,5 kilometer ke jalan utama. Sepatu kulit mahalnya, yang terbiasa menginjak pedal gas, kini bergesekan dengan aspal panas dan debu jalanan. Kemeja yang ia setrika sendiri tadi malam, upaya yang menyedihkan dengan banyak lipatan,
sudah basah oleh keringat di ketiak bahkan sebelum ia mencapai halte bus. Sebuah bus kota mendesis berhenti di depannya. Dimas ragu sejenak, tapi waktu di jam tangannya memaksanya untuk naik. Di dalam, ia berdesakan di antara siswa SMA dan pekerja konstruksi. Bau keringat, asap knalpot, dan kopi basi bercampur menjadi aroma mual. "Minggir, Mas. Beberapa dari kami harus turun." Seorang wanita besar di sampingnya mendengus. Dimas terdesak ke sudut, kakinya terinjak sepatu kotor seorang pekerja. Ia ingin marah, ingin berteriak, "Aku ini direktur." Tapi ia menyadari bahwa di bus ini ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pria dengan kemeja kusut dan wajah berminyak. Ketika tiba di kawasan industri, Dimas tidak lagi masuk melalui lobi kaca yang megah. Ia harus berjalan memutar ke belakang. Melewati gerbang keamanan tempat truk pengiriman diparkir. Udara tebal oleh debu. "Pagi, Bapak Dimas," seorang pria tua bertopi lusuh menyapanya. Itu adalah Pak Amir, mandor gudang yang dulu sering Dimas bentak lewat telepon setiap kali pengiriman terlambat. Dimas memaksakan senyum kaku dan malu. "Pagi, Pak Amir." Dengar kabar dari HR, kata Pak Amir datar tanpa senyum atau rasa hormat yang dulu ia tunjukkan. "Mulai hari ini, Bapak di bawah pengawasan saya. Pergi ganti baju di ruang ganti. Bapak tidak bisa pakai kemeja bagus itu di sini. Pakai rompi pengaman oranye dan helm kerja." Dimas mengambil rompi oranye berbau apak dengan tangan gemetar. Tugas Bapak hari ini adalah melakukan penghitungan inventaris manual barang-barang di Blok C. Ada 500 kotak. Bapak harus menghitungnya satu persatu. Cocokkan nomor serinya, lalu susun kembali berdasarkan kategori. Harus selesai sebelum makan siang. 500 kotak? Mata Dimas terbelalak. "Pak Amir, Bapak bercanda? Sendirian? Anak buah saya yang biasa bisa menyelesaikannya dalam 2 jam, Pak. Bapak mantan direktur. Pasti lebih pintar dan lebih cepat, kan?" Sindiran Pak Amir halus tapi tajam. "Lakukan saja, jangan mengeluh. Di sini, kita dibayar untuk bekerja keras. Bukan untuk duduk manis di kantor ber-AC." Dimas ingin melempar rompi itu ke tanah, tapi pikiran akan tagihan kartu kredit ibunya dan ancaman dipecat menahannya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju tumpukan kotak yang menjulang tinggi. Setelah mengangkat hanya 10 kotak, Dimas merasa punggungnya akan patah. Tangan lembutnya mulai lecet dan tergores oleh tepi kardus yang tajam. Debu gudang membuatnya batuk tak henti-hentinya. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Pukul 12 siang, bel makan siang berbunyi. Dimas baru menyelesaikan separuh pekerjaannya. Ia ambruk ke lantai gudang yang kotor, terengah-engah. Pekerja gudang lainnya membuka kotak makan siang mereka, sandwich, atau sisa makan malam tadi malam. Mereka makan dengan lahap, tertawa dan bercanda. Dimas tidak punya makan siang. Kantin karyawan berada di gedung utama yang jauh, dan ia terlalu lelah untuk berjalan ke sana. Selain itu, ia malu menghadapi mantan koleganya. Dengan tangan gemetar, Dimas mengeluarkan ponselnya, mencari pelarian dari kenyataan barunya yang keras. Hal pertama di feed Instagramnya adalah story dari akun Anya. Di layar, Anya duduk di restoran outdoor dengan pemandangan gunung yang menakjubkan. Di mejanya ada wagyu steak yang dimasak sempurna dan segelas jus jeruk segar. Wajah Anya berseri-seri, tertawa lepas dengan beberapa wanita sosialita lainnya. Keterangannya singkat tapi menghancurkan. Menikmati hasil jerih payah saya sendiri. Hidup ini indah ketika Anda tidak membawa beban mati. Air mata mengalir di pipi Dimas dan jatuh ke layar ponselnya, bercampur dengan debu. Di sini dia, lapar, haus, dan kesakitan, bekerja seperti budak. Sementara istrinya, wanita yang dia rendahkan, sedang menikmati sepotong surga. Ini baru hari pertama, gumam Dimas putus asa. Bagaimana aku akan bertahan besok? Kaki Dimas terasa seperti menyeret beban timah saat ia memasuki jalan masuk pada pukul 8 malam. Tubuhnya bau keringat basi. Debu gudang menempel di rambut dan wajahnya, dan rompi oranye di tasnya terasa sangat berat. Seharian penuh mengangkat kotak membuatnya merasa tulang punggungnya hancur. Namun,
Pemandangan yang menyambutnya di rumah jauh lebih menakutkan daripada tumpukan kotak manapun. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala. "Bu!" Dimas memanggil dengan panik. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu dan mematikannya berulang kali. Tidak ada. Listrik padam. "Dimas, itu kau?" Teriakan Ibu Ratna terdengar dari ruang tamu. Suaranya melengking tinggi, campuran amarah dan ketakutan. Dimas menyalakan senter dari ponselnya, yang hanya tersisa 15% baterai. Ia menyorotkannya ke ruang tamu. Di sana, Ibu Ratna duduk di sofa, mengipas-ngipas dirinya dengan koran. Wajahnya berminyak karena kepanasan. "Kenapa gelap sekali, Bu? Apa mati lampu?" Dimas bertanya, bingung. "Mati lampu? Listrik diputus." Ibu Ratna membentak. "Sudah padam sejak jam 3 sore. AC mati. Kulkas mati. Pompa air mati. Aku tidak bisa mandi. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan minuman dingin. Pria macam apa kau ini, Dimas? Kepala rumah tangga? Dan kau? Biarkan listrik diputus." Dimas menepuk dahinya. Ia lupa. Selama ini, Anyalah yang memantau tagihan listrik. Begitu jatuh tempo, Anya akan segera membayarnya melalui aplikasi bankingnya tanpa Dimas perlu tahu. Ia bahkan tidak tahu nomor rekeningnya. "Di mana Anya? Dia belum pulang?" Dimas bertanya, merosot ke sofa di samping ibunya. Kain pelapis sofa terasa lengket karena keringat mereka berdua. Istri tidak berguna itu. Dia mungkin sengaja melakukan ini, membiarkan kita kepanasan dan kegelapan. Tepat saat itu, lampu depan mobil yang terang menyapu jendela ruang tamu. Sedan putih Anya masuk ke garasi. Mesin dimatikan, dan tak lama kemudian pintu depan terbuka. Anya masuk. Berbeda dengan mereka yang meraba-raba dalam gelap, Anya membawa lampu darurat LED portabel yang memancarkan cahaya terang dan sejuk. Di tangan yang lain, ia memegang kipas portabel kecil yang kuat, meniupkan angin segar ke wajahnya. "Selamat malam, semuanya." "Wah, romantis sekali ya." Sedikit quality time dalam gelap. Anya menyapa mereka, nadanya ceria dan jelas sarkastik. Cahaya dari lampu Anya menyilaukan Dimas dan Ibu Ratna. Mereka merasa seperti tikus yang tertangkap sorot lampu. "Anya?" Ibu Ratna melesat dari sofa. "Apa kau punya otak? Listrik sudah padam berjam-jam dan kau berkeliaran? Bayar tagihannya sekarang juga. Aku hampir mati kepanasan." Anya meletakkan lampu darurat di meja dan duduk santai di kursi berlengan tunggal, menyilangkan kakinya yang elegan. "Kenapa Anda bertanya kepada saya, Ibu Ratna? Ini rumah Dimas, kan? Dia kepala rumah tangga. Saya hanya tinggal di sini. Begitu kata Anda kemarin, kan?" Anya menoleh ke Dimas, yang tampak menyedihkan dengan kemeja kotornya. "Dimas, pemberitahuan pemutusan datang pagi ini. Kenapa tidak kau bayar? Bukankah kau ingin mengurus hidupmu sendiri?" "Anya, tolong." Suara Dimas adalah permohonan yang serak. "Aku kelelahan. Seluruh tubuhku sakit. Tolong bayar saja. Aku akan membayarmu kembali." "Membayar saya kembali kapan, Dimas?" Anya memotongnya. "Kau bahkan belum membayarku kembali untuk bensin yang kau pakai kemarin. Sekarang kau mau pinjaman lagi?" "Maaf, tapi bank saya tutup untuk nasabah dengan riwayat utang buruk." Anya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya kepada Dimas. "Ini, saya beri nomor rekeningnya. Anda bisa membayarnya sendiri di toko serba ada 24 jam atau melalui aplikasi banking Anda jika Anda masih punya uang." Dimas menatap nomor itu dengan putus asa. Rekening banknya memiliki kurang dari 2 juta rupiah. Jika ia membayar biaya penyambungan kembali 100.000 rupiah untuk rumah sebesar ini, dengan penggunaan AC Ibu Ratna yang tanpa henti, itu hanya akan bertahan beberapa hari. Dan ia masih membutuhkan uang untuk ongkos bus dan makanan besok. "Dimas, tunggu apa lagi? Bayar." Ibu Ratna mendesak, tidak peduli dengan krisis keuangan putranya. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka aplikasi banking di ponselnya. Sinyalnya lemah. Dengan berat hati, ia memasukkan jumlah pembayaran. Klik. Saldo di rekeningnya menyusut.
Dana yang tersisa kini sangat kritis. Dimas berdiri dengan lesu, berjalan ke pemutus utama, dan memutarnya. Klik, lampu menyala. Kipas langit-langit mulai berputar, dan kulkas kembali berdengung. Ibu Ratna menghela napas lega. Ah, akhirnya. Dimas, pergi nyalakan AC di kamarku. Remote-nya rusak. Kau harus melakukannya secara manual. Lalu ambilkan aku air dingin. Dimas baru saja akan duduk, tapi perintah ibunya memaksanya kembali berdiri. Sementara itu, Anya sudah berdiri, mematikan lampu daruratnya, dan bersiap naik ke atas. Tunggu. Ibu Ratna memanggil tajam. Kau mau kemana? Kau tidak akan langsung tidur. Lihat dapur yang berantakan itu. Piring-piring dari kemarin menumpuk. Keranjang cucian Dimas dan aku penuh. Lakukan sekarang. Anya berhenti di anak tangga ketiga. Ia berbalik perlahan, menatap ibu mertuanya dengan ekspresi geli. Ibu Ratna sayang, kata Anya dengan mulus. Anda sepertinya lupa. Saya bukan pembantu di sini. Saya juga wanita karier dengan jadwal sibuk. Jika Anda ingin pakaian bersih, Anda bisa mencucinya sendiri. Mesin cucinya canggih. Anda hanya perlu menekan satu tombol, kecuali Anda gagap teknologi. Beraninya kau menyebutku gagap teknologi? Atau, Anya melirik Dimas. Dimas bisa melakukannya. Anggap saja sebagai latihan fisik tambahan setelah dia bekerja keras di gudang hari ini. Anya. Cukup. Dimas berteriak. Kau tidak sopan kepada ibuku. Aku tidak sopan? Anya tertawa pelan dan berjalan kembali menghadap Dimas. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya yang kotor. Bau keringat dan debu dari tubuhnya menyengat. Anya mengerutkan hidungnya, secara insting menutupinya dengan tangan. Dimas, kau bau. Kau bau kemiskinan. Anya berbisik, cukup keras agar Ibu Ratna mendengarnya. Wajah Dimas memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Hinaan itu menusuknya sampai ke tulang. Dengarkan aku, Dimas, Anya melanjutkan, menegakkan tubuhnya. Mulai besok, dapur dikunci. Bahan makanan di kulkas itu kubeli dengan uangku. Gas untuk kompor kubayar olehku. Jika kalian berdua ingin makan, kalian beli sendiri. Kalian masak sendiri. Pakai kompor listrik jika perlu. Jangan sentuh barang-barangku. Apa kau mencoba membuat kami kelaparan sampai mati? Ibu Ratna memekik histeris. Tidak, Ibu Ratna. Saya mengajari putra Anda bagaimana caranya bertahan hidup. Dia mengaku sebagai pria yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Mari kita lihat apakah dia bahkan mampu membeli sekantong beras. Anya kemudian menunjuk ke tumpukan cucian kotor di sudut. Dan satu hal lagi, itu seragam kerja kotor Anda, Dimas. Jika Anda berencana pergi bekerja di gudang besok, saya sarankan Anda mencucinya sekarang. Keringkan di depan kipas angin. Dan mungkin akan kering sampai pagi. Jika tidak, bersiaplah menjadi bahan tertawaan pekerja lain karena memakai kemeja bau 2 hari berturut-turut. Setelah mengatakan itu, Anya melenggang naik tangga. Suara pintu kamar tidur utama yang dikunci menggema jelas di ruang bawah yang sunyi. Klik. Dimas berdiri membeku. Kata-kata Anya berputar di kepalanya. Mencuci pakaianku sendiri. Memasak makananku sendiri. Tidak ada uang. Ia menatap tangannya yang lecet dan kotor. Tangan ini dulu hanya memegang pena dan setir mobil. Sekarang mereka harus menggosok cucian kotor di tengah malam dengan sedikit energi yang tersisa. Dimas, rengek Ibu Ratna. Aku lapar. Tidak ada apa-apa di kulkas kecuali air. Dimas menatap ibunya dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, perasaan benci terhadap ibunya sendiri mulai tumbuh di hatinya. Tidur saja, Bu, jawab Dimas dingin. Ibu tidak akan merasa lapar jika tidur. Aku harus mencuci. Malam itu di kamar mandi kecil di lantai bawah, Dimas menangis dalam diam di bawah air keran yang mengalir sambil menginjak-injak seragam kerjanya, yang bernoda kotoran dan debu. Air matanya bercampur dengan busa deterjen murah. Ia mulai menyadari ini bukan hanya mimpi buruk. Ini adalah kenyataan barunya. Dan Anya sangat serius ingin menghancurkannya. Sepotong demi sepotong yang menyakitkan.
Seminggu telah berlalu sejak malam Anya mengunci dapur, dan Dimas memulai hidupnya sebagai pekerja gudang. Seminggu yang terasa seperti seabad bagi Dimas dan Ibu Ratna. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara. Dimas berangkat kerja setiap fajar dengan tubuh penuh rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Kulitnya yang dulu putih bersih dan terawat kini gelap dan terbakar matahari. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan dan goresan. Ia tidak lagi memakai kemeja mahalnya. Ia sudah pasrah memakai kaos oblong lusuh dan celana jeans tua yang pudar. Satu-satunya pakaian praktis untuk mengangkat ratusan kotak berdebu setiap hari. Pagi ini, ketegangan di meja makan kosong mencapai puncaknya. Dimas, hari ini ada acara amal saya di plaza. Saya butuh 30 juta rupiah sekarang, tuntut Ibu Ratna. Wajahnya terlihat kusam. Krim wajah mahalnya sudah habis, dan Dimas tidak mampu membelikannya yang baru. Dimas, yang sedang mengikat tali sepatu ketsnya yang lusuh, mendongak kaget. 30 juta, Bu? Aku hampir tidak punya 500 ribu rupiah. Dari mana aku harus mendapatkan 30 juta? Aku tidak peduli bagaimana caranya. Ibu Ratna membentak, matanya berkaca-kaca karena malu. Aku sudah tidak ikut acara amal bulan lalu, bilang aku sakit. Jika aku tidak ikut lagi, aku akan menjadi bahan tertawaan. Teman-temanku semua istri eksekutif dan politisi. Jika aku dikeluarkan dari lingkaran itu, kita benar-benar tidak akan punya apa-apa. Kita sudah tidak punya apa-apa, Bu? Apa Ibu tidak mengerti? Dimas akhirnya meledak, suaranya bercampur air mata frustrasi. Listrik hampir diputus lagi kemarin kalau aku tidak meminjam uang dari salah satu pekerja di gudang. Kita makan nasi dan telur setiap hari, dan Ibu masih mengkhawatirkan acara amal sosialita Ibu. Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu meledak dalam tangisan keras seperti anak kecil. Aku tidak peduli. Aku mau uangnya. Jual jam tanganmu itu atau jual ponselmu. Aku menolak hidup seperti ini. Dimas menatap jam tangan Swissade di pergelangan tangannya. Itu adalah barang mewah terakhirnya yang tersisa, simbol kejayaannya yang dulu. Dia membelinya dengan skema pembayaran 12 bulan yang baru saja selesai dia bayar bulan lalu. Dengan desahan berat, Dimas melepas jam tangan itu. Ini yang terakhir, Bu. Setelah ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Dimas berangkat kerja lebih awal, mampir ke toko gadai kumuh di jalan. Hatinya sakit saat tukang gadai menilai jam tangannya yang dicintai hanya sepersekian nilainya karena goresan dan kotak yang hilang. Dia keluar dengan 40 juta rupiah tunai. Dia mentransfer 30 juta rupiah ke rekening ibunya. Dia memegang sisa 10 juta rupiah dengan erat, untuk biaya hidupnya selama sebulan ke depan. Siang hari di gudang, Dimas makan sandwich murah 10 ribu rupiah di sudut, jauh dari rekan-rekan kerjanya. Dia malu, pada saat ini beberapa minggu yang lalu, dia akan berada di makan siang bisnis di restoran Jepang, makan sushi segar. Sekarang dia menelan sandwich kering dengan daging deli yang meragukan. Hei, Dimas. Berhenti melamun, truk dari Surabaya baru saja masuk. Mulai bongkar sekarang, teriak Pak Hendra, mandor. Dimas kembali ke kenyataan. Dia dengan cepat menelan gigitan terakhir sandwichnya dan berlari untuk mulai mengangkut karung-karung pasokan. Harga dirinya kini benar-benar hancur menjadi debu. Sementara itu, Ibu Ratna dengan percaya diri melangkah masuk ke lobi Hotel Bintang 5. Dia mengenakan gaun sutra terbaiknya, satu-satunya yang tidak kusut, dan telah menggunakan tetes terakhir parfum mahalnya. Dia merasa seperti nyonya besar lagi. Tapi bencana melanda ketika tiba saatnya untuk membayar luncon dan berkontribusi pada dana amal. Ibu Ratna, sayang. Giliranmu. 30 juta untuk sumbangan, ditambah 5 juta untuk bagian makan siangmu, kata ketua acara, seorang wanita yang berlimpah berlian. Ibu Ratna tersenyum elegan dan mengeluarkan kartu debit Dimas yang dibawanya. Dia yakin Dimas telah mentransfer uangnya. Ini dia, sayang. Pelayan membawa mesin kartu. Kartu digesek. Ditolak. Pelayan mencoba lagi. Ditolak. Maaf, Bu. Transaksi ditolak. Alasannya dana tidak mencukupi, kata pelayan dengan sopan, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar seluruh meja. Wajah Ibu Ratna pucat pasi.
Itu tidak mungkin. Coba lagi. Putraku seorang direktur. Dia punya banyak uang. Saya sudah mencoba 3 kali, Bu. Masih ditolak. Para wanita sosialita di meja mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang dulunya mengagumi kini berubah menjadi tatapan iba dan jijik. Oh, Ibu Ratna sayang. Jika Anda mengalami masalah keuangan, Anda seharusnya mengatakannya saja. Tidak perlu memaksakan diri untuk bergabung dalam acara kelas atas seperti ini. Salah satu dari mereka berkomentar dengan nada yang sangat merendahkan. Ibu Ratna kemudian menyadari bahwa Dimas telah mentransfer uang itu ke rekening pribadinya, bukan rekening bersama yang terhubung dengan kartu yang dipegangnya, dan dalam ketergesaannya, dia lupa kartu ATM-nya sendiri. Dia tidak punya uang tunai sepeser pun. Aku. Ibu Ratna tergagap, keringat dingin merusak riasan mahalnya. Baiklah, saya akan membayarmu dulu, kasihan, kata ketua acara dengan nada merendahkan. Tapi mungkin bulan depan, Ibu Ratna, Anda harus istirahat. Kami berencana perjalanan ke Eropa. Loh, saya khawatir Anda tidak akan mampu membeli tiketnya. Ibu Ratna pulang dalam keadaan hancur total. Dia telah diusir secara halus tapi tegas dari lingkaran sosialnya. Harga dirinya telah hancur di depan umum. Malam itu, Dimas kembali ke rumah, tubuhnya sakit semua. Tapi saat ia mendekati rumah, ia melihat pemandangan aneh. Jalan masuk dipenuhi mobil-mobil mewah. Beberapa SUV hitam dan sedan Mercedes-Benz terparkir berjejer. Dari dalam rumah, ia bisa mendengar suara musik piano live dan tawa ringan. Aroma barbeque yang menggoda tercium hingga ke jalan. Dimas dengan hati-hati masuk melalui pintu garasi samping. Di halaman belakang, pesta kebun sedang berlangsung meriah. Lampu-lampu string yang indah menghiasi pohon-pohon. Pelayan berseragam bergerak membawa nampan canape dan minuman mahal. Dan di tengah keramaian berdiri Anya. Ia tampak memukau dalam gaun malam marun yang memeluk tubuh langsingnya. Rambutnya ditata sanggul modern. Ia tertawa, memegang gelas kristal, dan mengobrol akrab dengan seseorang. Dimas menyipitkan mata. Orang yang diajak bicara Anya adalah Bapak Sutanto, direktur utamanya, dan di sampingnya ada Bapak Hari, anggota Dewan Senior. Bahkan ada beberapa klien besar yang Dimas coba dan gagal dapatkan. Permisi, siapa itu? Tanya salah satu tamu, menunjuk ke Dimas, yang berdiri di sudut gelap, terlihat kotor dan tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Dimas. Musik piano berhenti. Hening. Anya berbalik. Senyum di wajahnya tidak memudar, tapi melebar. Dia melambai, mengisyaratkan Dimas untuk mendekat. Oh, semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Ini Dimas, Anya mengumumkan dengan suara jelas dan keras. Dimas ingin lari, tapi kakinya membeku. Ia terpaksa melangkah maju ke cahaya, menampakkan kontras yang mencolok antara penampilannya dan penampilan tamu-tamu lainnya. Dimas adalah suami saya, Anya melanjutkan, menyebabkan beberapa tamu terkesiap kaget. Tapi saat ini dia sedang magang belajar keterampilan hidup. Benar, sayang? Bapak Sutanto terkekeh. Dimas, bagaimana kabar di gudang? Pak Hendra bilang pekerjaanmu tidak buruk untuk pemula, meskipun kau banyak mengeluh lelah. Wajah Dimas memerah karena malu. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan orang-orang yang dulu ia hormati. Anya, ini apa? Dimas mendesis di bawah napasnya saat ia dekat dengan istrinya. Ini perayaan, sayang. Anya menjawab dengan santai dengan suara rendah. Perayaan karena perusahaan kita baru saja memenangkan kontrak besar, 5 triliun rupiah. Kontrak yang sama yang gagal kau amankan karena kau terlalu sibuk bermain golf. Ingat? Aku mengambil alih negosiasi minggu lalu dan aku berhasil menutup kesepakatan itu. Dimas tidak bisa berkata-kata. Proyek itu, proyek besar yang telah ia menyerah karena ia pikir terlalu sulit. Anya berhasil mendapatkannya. Oh, dan silakan nikmati sisa makanan nanti setelah tamu-tamu pergi. Ada beberapa iga sapi di dapur. Protein yang bagus untuk pekerja kasar. Anya menambahkan dengan senyum manis yang mematikan. Tiba-tiba, pintu geser kaca ke ruang tamu terbuka. Ibu Ratna muncul. Matanya bengkak dan maskara luntur.
Masih mengenakan gaun pestanya, ia melihat pesta itu, makanan mewah, dan Anya yang berseri-seri. "Dimas?" Ibu Ratna memekik histeris, tidak menyadari keramaian. "Dia mengadakan pesta di sini sementara ibumu dipermalukan di hotel karena tidak bisa membayar makanannya. Usir teman-temannya. Ini rumah kita." Anya perlahan meletakkan gelasnya. Ekspresinya berubah serius. Dia mengambil mikrofon dari pianis. "Permisi, Ibu Ratna." Suara Anya menggema melalui speaker. "Sedikit koreksi. Ini bukan rumah kita. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya, Anya Sutanto. Dan malam ini, saya merayakan kesuksesan saya bersama kolega-kolega saya." Anya menatap Dimas dan Ibu Ratna, tatapannya tajam dan menusuk. "Dan karena kalian berdua telah membuat keributan di acara penting saya, tampaknya waktu Anda tinggal di sini baru saja habis, sedikit lebih cepat dari jadwal." Suasana pesta menjadi tegang. Dimas merasakan firasat buruk yang kuat. Ini bukan hanya perayaan, ini adalah panggung untuk eksekusi terakhir harga dirinya. Suasana pesta, yang tadinya dipenuhi dentingan gelas dan tawa ceria, seketika hening. 100 pasang mata tertuju pada ketiga sosok di tengah taman. Anya berdiri anggun dengan mikrofon, dan Dimas serta Ibu Ratna terlihat lusuh dan tidak pada tempatnya di bawah sorotan lampu. "Apa maksudmu? Waktu kita sudah habis?" Suara Dimas bergetar saat ia memecah keheningan. Ia mencoba melangkah menuju Anya, tetapi dua satpam kekar yang seolah muncul entah dari mana menghalangi jalannya. Anya tersenyum tipis, lalu berbalik ke tamu-tamunya. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf atas sedikit gangguan ini. Silakan lanjutkan menikmati makanan dan minuman. Saya hanya punya sedikit urusan yang harus diselesaikan." Musik piano kembali mengalun lembut, meskipun para tamu masih berbisik-bisik dan melirik drama keluarga itu. Anya mengangguk kepada satpam yang mengawal Dimas dan Ibu Ratna masuk ke dalam rumah. Jauh dari pesta, di ruang tamu yang kini terasa dingin dan asing, Anya berdiri dengan tangan bersedekap. Di seberangnya, Ibu Ratna terengah-engah, mencoba menahan amarahnya sementara Dimas ambruk ke sofa yang tak lama lagi bukan miliknya. "Kau akan mengusir kami di tengah malam?" Ibu Ratna memekik, menunjuk jari ke wajah Anya. "Dasar menantu tidak tahu terima kasih, jahat. Di mana hatimu?" "Hati saya mati, Ibu Ratna. Saat Anda menyebut saya parasit, dan Dimas menyuruh saya mengurus hidup saya sendiri," jawab Anya datar. Dia mengambil sebuah map dari meja konsol dan melemparkannya ke pangkuan Dimas. "Baca itu." Dengan tangan gemetar dan berdebu, Dimas membuka map itu, matanya terbelalak saat membaca judul dokumen di dalamnya. "Akta jual beli. Kau menjual rumah ini?" Dimas bertanya tidak percaya, suaranya tercekat. "Betul sekali. Dan kesepakatan sudah diselesaikan sore ini. Uang sudah sepenuhnya ditransfer ke rekening pribadi saya," Anya menjelaskan dengan tenang. "Pemilik baru ingin rumah kosong besok pagi untuk renovasi total. Dia tidak suka energi negatif yang ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Jadi, malam ini adalah malam terakhir kalian di sini." "Kau gila. Kau gila, Anya." Ibu Ratna berteriak histeris. "Di mana kami harus tidur? Dimas, lakukan sesuatu. Jangan hanya duduk di sana seperti orang bodoh." Dimas menatap istrinya, atau lebih tepatnya orang asing di depannya dengan ekspresi bingung. "Anya, ini rumah tempat kita membuat kenangan. Dion lahir di sini, bagaimana kau bisa menjualnya begitu saja? Tanpa berbicara denganku?" Anya tertawa, suara yang pahit. "Kenangan? Kenangan kau membentakku? Kenangan ibumu menghinaku setiap hari? Kenangan kau selingkuh, hanya sedikit, dengan laporan pengeluaran palsu untuk wanita lain? Rumah ini bukan istana kenangan, Dimas. Ini adalah saksi bisu kesabaran yang kau injak-injak." Anya melirik jam tangannya. "Kalian punya waktu 30 menit. Kemasi barang-barang pribadi kalian. Dan biarkan saya jelaskan, hanya barang pribadi. Pakaian, dokumen, obat-obatan, perabotan, elektronik, seni, bahkan spray tempat tidur yang kalian tiduri, semuanya sudah termasuk dalam inventaris penjualan.
Jika kalian mencoba mengambil satu barang pun yang bukan milik kalian, saya akan melaporkannya sebagai pencurian. Aku tidak akan membiarkan ini. Ibu Ratna berlari ke arah tangga. Aku akan mengambil semua tas desainerku, vas keramikku, lukisan-lukisan di kamarku. Anya memberi isyarat kepada Bapak Budi, kepala keamanannya. Bapak Budi, tolong awasi Ibu Ratna. Pastikan dia tidak sengaja mengambil properti orang lain. Baik, Nona Anya, jawab Bapak Budi tegas, mengikuti Ibu Ratna dengan langkah panjang. Dimas tetap membeku di sofa. Air mata mengalir di wajahnya, menciptakan jejak bersih di pipinya yang kotor. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam gelembung kenyamanan yang diciptakan oleh Anya. Dan sekarang gelembung itu pecah, meninggalkan kenyataan yang menyakitkan. Anya, aku minta maaf, bisik Dimas, akhirnya menghancurkan egonya hingga titik terendah. Ia berlutut di lantai, memeluk kaki Anya, yang mengenakan sepatu hak tinggi mahal. Aku salah, aku sombong, aku bodoh. Tolong, jangan usir kami. Ibuku sudah tua. Dia tidak akan bertahan hidup di jalanan. Biarkan kami tinggal di kamar belakang. Aku akan jadi pelayanmu. Aku tidak peduli. Jangan usir kami. Anya menatap kepala suaminya, yang tertunduk di kakinya. Dulu, ia pasti akan luluh melihat Dimas menangis. Ia pasti akan segera memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi luka yang ditimbulkan Dimas kali ini terlalu dalam. Harga dirinya sebagai seorang istri dan ibu telah hancur. Bangun, Dimas, Anya memerintah dengan dingin. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh. Kau pria, kau ingin mandiri. Kau bilang uangmu habis karena aku. Nah, sekarang kesempatanmu untuk membuktikan kau bisa hidup tanpa uangku dan tanpa atapku. Anya menarik kakinya, melepaskan diri dari genggaman Dimas. Kau punya 20 menit tersisa. Jika kau tidak mulai berkemas sekarang, keamanan saya akan membuang barang-barangmu ke jalan begitu saja. Seperti zombie, Dimas menyeret dirinya ke kamar tamu kecil di lantai bawah. Ia mengambil koper lamanya dengan roda yang rusak dan mulai dengan sembarangan memasukkan pakaiannya ke dalamnya. Kaos, celana dalam, semuanya dijejalkan. Dari lantai atas, terdengar keributan. Lepaskan. Itu milikku. Itu hadiah dari anakku. Ibu Ratna memekik. Maaf, Bu, suara tegas Bapak Budi membalas. Menurut catatan Nona Anya, tas Hermes ini dibeli dengan kartu kredit tambahan atas namanya, dan tagihannya telah dilunasi sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, ini adalah asetnya. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna diseret ke bawah oleh 2 petugas keamanan wanita, terisak-isak dan meratap. Di tangannya hanya ada 2 koper besar berisi pakaiannya. Semua koleksi tas mewah, perhiasan, dan barang antik miliknya telah disita. Dimas, tolong aku. Mereka merampok kita. Ibu Ratna menangis saat melihat Dimas muncul dari kamar bawah dengan 1 koper lusuh. Dimas hanya menggeleng lemah. Tidak ada yang bisa kita lakukan, Bu. Kita kalah. Anya menunggu di pintu depan yang terbuka lebar. Angin malam yang sejuk bertiup masuk. Di luar, pesta telah usai dan para tamu telah pergi. Hanya lampu taman yang remang-remang dan suara jangkrik yang tersisa. Silakan pergi, kata Anya, menunjuk ke jalan masuk yang gelap. Dimas menyeret kopernya keluar. Roda yang rusak membuat suara menyeret di lantai marmer, suara yang merobek hatinya. Ibu Ratna mengikutinya di belakang, masih mengumpat di bawah napasnya, langkahnya terhuyung-huyung. Saat mereka mencapai ambang pintu, Anya berbicara lagi. Satu hal lagi, Dimas. Dimas berbalik, berharap sedikit belas kasihan. Mungkin dia berubah pikiran, mungkin dia akan memberi mereka uang. Surat cerai akan dikirimkan ke kantormu. Oh, maaf, ke gudang besok pagi. Pengacaraku akan mengurus semuanya. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Dion. Karena kau telah terbukti tidak mampu secara finansial, jangan pernah berpikir untuk melihatnya sampai kau bisa membuktikan kau ayah yang layak. Brak. Pintu kayu ek besar tertutup tepat di depan wajah Dimas. Suara kunci mati berputar terdengar jelas. Dimas dan Ibu Ratna ditinggalkan berdiri di teras, yang kini gelap karena lampu dimatikan dari dalam. Dimas,
Di mana kita akan tidur? Ibu Ratna bertanya, suaranya kini rintihan ketakutan. Aku lapar, Dimas. Aku lelah. Ayo kita ke hotel. Panggil taksi sekarang. Dimas menatap ibunya dengan ekspresi kosong. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan dompetnya yang tipis. Bu, kata Dimas, menunjukkan padanya selembar 50.000 dan 2 lembar 20 ribuan. Aku punya 90.000 rupiah tersisa. Itu cukup untuk taksi ke motel termurah atau untuk makan malam kita malam ini? Kita tidak bisa pergi ke hotel. Dasar anak tidak berguna. Ibu Ratna menampar lengan Dimas. Kau berharap aku tidur di jalanan? Itu kenyataan kita sekarang, Bu. Terima saja. Dimas membentak. Kesabarannya akhirnya habis. Ini semua juga karena ibu. Jika ibu tidak mengomporiku untuk memperlakukan Anya dengan buruk, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Sekarang ibu bisa menikmati hasil asuhan ibu yang luar biasa. Dimas meraih kopernya dan berjalan keluar dari properti itu, menyusuri trotoar yang sunyi. Ibu Ratna berdiri syok, tertegun karena dibentak oleh putranya yang berharga. Terisak-isak, ia menyeret kopernya di belakang Dimas, berjalan tanpa tujuan di bawah langit malam yang tak kenal ampun. Dari jendela lantai 2, di balik tirai tipis, Anya mengawasi mereka pergi. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang telah dipikulnya selama 5 tahun akhirnya terangkat. Sudah selesai. Selamat tinggal masa lalu, bisik Anya, lalu menarik tirai hingga tertutup. Suara klakson mobil dan teriakan pedagang kaki lima kini menggantikan kicauan burung yang dulu membangunkan Dimas di lingkungan mewahnya. Dimas terbangun bukan karena bunyi alarm berteknologi tinggi, melainkan karena panas yang menyengat dan gigitan nyamuk di kakinya. Ia membuka matanya dan menatap langit-langit rendah yang bernoda jamur. Ini bukan kamarnya. Ini adalah kamar sempit berukuran 3x3 meter di sebuah motel kumuh di pinggir kota, yang ia sewa semalam dengan sisa uang terakhirnya, ditambah dengan menggadaikan sepatu kulitnya di pasar loak setempat. Di sampingnya, Ibu Ratna masih tidur gelisah di atas kasur tipis di lantai linoleum yang dingin. Wajahnya kelelahan, rambutnya berantakan, dan ia masih mengenakan gaun pesta semalam, kini menjadi kain lusuh yang kusut. Pemandangan itu menyedihkan, tapi anehnya, hati Dimas terasa mati rasa. Dimas, air. Aku haus, Ibu Ratna bergumam tanpa membuka matanya. Dimas bangkit dan meraih botol air plastik. Kosong. Habis, Bu. Aku akan beli lagi saat gajiku cair nanti, Dimas bergumam serak. Ia berjalan ke kamar mandi umum di ujung lorong motel. Sudah ada antrean panjang. Bau sabun murah bercampur bau urine menyerang lubang hidungnya. Ia harus menunggu 20 menit hanya untuk membasuh wajahnya dan menggunakan toilet. Mandi tidak mungkin. Tidak ada cukup waktu. Dan ia tidak punya sabun. Ketika ia kembali ke kamar, Ibu Ratna sudah bangun. Ia duduk memeluk lututnya, menatap kosong ke sekelilingnya yang kumuh. Kita di mana, Dimas? Kenapa baunya seperti selokan? Tanyanya lemah. Kita di motel bintang, Bu. Hanya ini yang mampu kubayar. 500.000 rupiah semalam, jawab Dimas, mengenakan seragam gudangnya yang belum dicuci. Baunya bahkan lebih buruk hari ini. Aku mau pulang. Aku mau tempat tidurku. Ibu Ratna mulai menangis lagi. Rumah itu sudah dijual, Bu? Sadar, Dimas membentak, mengikat tali sepatu ketsnya yang rusak. Aku mau kerja. Ibu tetap di sini. Jangan kemana-mana, lingkungan ini berbahaya. Kalau ibu keluar memakai kalung emas itu, ibu akan dirampok. Dimas menunjuk ke kalung emas tipis yang masih melingkar di leher ibunya. Satu-satunya perhiasan yang lolos dari penyitaan Anya, tersembunyi di kerah gaunnya. Jual kalung itu, Bu. Gunakan uangnya untuk makan siang. Aku tidak punya sepeser pun. Dimas memerintah. Ibu Ratna memegangi lehernya dengan protektif. Jangan konyol, ini dari mendiang ayahmu. Kau ingin aku menjualnya untuk sandwich? Baiklah. Kelaparan saja seharian kalau ibu mau. Pegang kalung itu sampai ibu mati. Dimas membanting pintu triplek tipis dan meninggalkan ibunya yang meratap. Ia berjalan ke kawasan industri. Perutnya kram karena lapar.
Langkahnya berat, kepalanya pusing. Ketika ia sampai di gudang, tatapan dari pekerja lain berbeda. Berita tentang pesta mewah Anya dan pengusiran Dimas rupanya telah menyebar melalui grup obrolan karyawan. Wah, lihat siapa ini. Mantan bos, kau terlihat agak kacau, Bung. Makan pagi, bro? Sindir Doni. Salah satu pekerja yang gajinya dulu sering Dimas potong karena terlambat 5 menit. Dimas mengabaikannya dan mengambil helm kerjanya. Ia langsung menuju tumpukan karung semen yang perlu dipindahkan. Saat ia mengangkat yang pertama, pandangannya kabur. Bruk! Dimas jatuh berlutut. Karung semen mendarat di kakinya. Aduh! Ia mengerang kesakitan. Hati-hati! Kalau karung itu pecah, akan dipotong dari gajimu, teriak Pak Hendra dari pos pengawasnya. Di tengah rasa sakitnya, seorang kurir berseragam oranye terang masuk ke gudang, melihat sekeliling. Permisi, saya mencari Dimas Prasetya. Dimas mengangkat tangannya dengan lemah. Itu saya. Kurir itu mendekat dan menyerahkan amplop coklat tebal dengan logo firma hukum bergengsi. Dokumen hukum penting, Pak. Tolong tanda tangan di sini. Jantung Dimas berdebar kencang. Ia tahu apa yang ada di dalam amplop itu tanpa membukanya. Tetapi rasa penasaran yang morbid memaksanya merobek segel. Selama istirahatnya, ia mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Permohonan pembubaran perkawinan. Mata Dimas menelusuri poin-poin permohonan itu. Perceraian dikabulkan atas dasar perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Hak asuh penuh secara hukum dan fisik atas anak di bawah umur, Dion Prasetya, diberikan kepada Ibu, Anya Sutanto. Tidak ada hak kunjungan yang diberikan kepada ayah sampai ia dapat memberikan bukti tempat tinggal yang stabil dan pendapatan yang konsisten di atas upah minimum negara bagian. Tidak ada pembagian aset. Karena telah terbukti bahwa selama perkawinan, suami responden tidak memberikan kontribusi terhadap aset perkawinan dan bahkan menguras aset istri pemohon. Poin nomor 2 memeras udara dari paru-parunya. Tidak ada hak kunjungan, ia tidak diizinkan melihat Dion, putranya, darah dagingnya sendiri. Oh, Tuhan! Dimas terkesiap, air mata jatuh dan mengaburkan tinta di halaman. Ia telah kehilangan rumahnya, pekerjaannya, harga dirinya. Tiba-tiba, gudang yang berisik menjadi sunyi. Para pekerja yang sedang merokok dengan cepat memadamkan rokok mereka dan berdiri tegak. Sekelompok eksekutif dalam tur inspeksi masuk dari pintu utama. Bapak Sutanto memimpin jalan dan di sampingnya berjalan Anya. Anya mengenakan helm kerja VIP berwarna putih dipadukan dengan setelan celana panjang abu-abu yang stylish. Ia mengenakan masker medis, tapi mata tajamnya memindai seluruh fasilitas. Dimas panik. Ia dengan cepat menyembunyikan surat cerai di bawah bajunya dan bersembunyi di balik tumpukan palet kayu. Ia tidak bisa menghadapi Anya dalam keadaannya yang menyedihkan saat ini. Dari antara celah kayu, Dimas mengamati. Anya berhenti tepat di area kerjanya. Ia menunjuk ke tumpukan karung semen yang berantakan. Bapak Hendra, suara Anya jelas dan tegas. Kenapa tumpukan di blok ini begitu tidak rapi? Ini bahaya keselamatan. Siapa yang bertanggung jawab atas area ini? Begini, Bu. Itu anak baru, Dimas. Dia lambat dan ceroboh. Dia bahkan terjatuh tadi, lapor Bapak Hendra dengan gugup. Anya mengangguk perlahan. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Tolong berikan dia peringatan resmi. Kita adalah organisasi profesional. Tidak ada tempat untuk pekerja yang tidak kompeten, terlepas dari siapa mereka dulu. Jika tidak ada peningkatan selama masa percobaan 1 bulan, ikuti prosedur standar, batalkan kontraknya jika perlu. Pembatalan. Dimas memegangi rompinya. Anya benar-benar ingin dia pergi untuk selamanya. Tidak ada belas kasihan. Istrinya tidak bercanda soal profesionalisme. Baik, Ibu Anya. Saya akan mengurusnya, jawab Bapak Hendra. Rombongan itu bergerak. Saat mereka melewati dekat tempat persembunyian Dimas, Anya berhenti sejenak, seolah dia tahu dia ada di sana. Dia sedikit melirik ke arah palet, matanya menyipit, mengirimkan pesan dingin dan hening. Nikmati hidup barumu, Dimas. Setelah mereka pergi, Dimas keluar dari persembunyiannya, kakinya gemetar.
Ia merasa seperti tikus yang baru saja melihat elang berputar di atas kepala. Perbedaan kelas di antara mereka kini seluas bumi dan langit. Sore itu, Dimas pulang dengan 500.000 rupiah di sakunya, upah sehari untuk pekerja lepas. Setelah dipotong untuk semen yang rusak, ia berhenti di restoran murah dan membeli 2 kotak makanan bungkus untuk menu harian, hidangan sederhana berupa nasi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dengan kembaliannya, ia membeli sebotol besar air. Ketika ia kembali ke motel, ia menemukan pintu kamarnya sedikit terbuka. Perasaan tidak enak menyelimutinya. "Bu?" Dimas memanggil. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Kamar itu kosong, koper ibunya masih ada di sana, tapi berantakan. "Ibu Ratna!" Dimas berteriak, berlari kembali ke lorong. Seorang tetangga dari kamar sebelah, seorang wanita parubaya yang sedang menjemur pakaian, menoleh. "Cari nenek-nenek bergaun mewah itu, Nak?" "Ya, Bu." "Apa ibu melihat kemana dia pergi?" "Ya, saya melihatnya pergi naik taksi sekitar 1 jam yang lalu. Katanya mau ke rumah menantunya untuk menuntut ganti rugi atau semacamnya." Dia marah sekali, membawa dompet kecil. Lutut Dimas lemas. Ibunya pergi ke rumah lama mereka? Atau lebih buruk lagi, ke kantor Anya. Itu adalah tindakan bunuh diri. Anya telah memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah lagi. Dimas merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya dan meneleponnya. Tapi kemudian ia ingat ponsel ibunya tertinggal. Baterainya mati dan mereka tidak punya pengisi daya. Dimas berbalik untuk mengejarnya, tapi tubuhnya goyah. Kegelapan menyelimuti pandangannya. Lapar, kelelahan, dan stres menghantamnya sekaligus. "Bruk!" Dimas ambruk di lorong motel yang kotor. Kotak makanan bungkus di tangannya jatuh, isinya tumpah ke lantai, dengan cepat menarik semut dan kecoa. Dari sakunya, surat cerai menyembul. Saksi bisu kejatuhan total seorang suami yang dulunya sombong. Bau alkohol tajam memaksa mataku terbuka. Kepalaku masih berdenyut, tapi kesadaran perlahan kembali. Aku tidak lagi berada di lantai lorong motel yang kotor, melainkan berbaring di bangku usang di teras toko kelontong kecil. "Sudah bangun, Nak?" tanya seorang wanita parubaya berwajah baik hati. Itu Ibu Rini, tetangga dari motel. Di tangannya ada secangkir teh panas. "Kau pingsan. Untung tidak ditabrak mobil. Minum ini." Aku duduk dengan susah payah dan dengan rakus meminum teh manis itu. Gula. Tubuhku sangat membutuhkannya. "Terima kasih Bu, maaf merepotkan." "Di mana ibumu, Nak?" "Kau bilang dia sudah pergi?" Ibu Rini bertanya. Ingatanku tersentak kembali. "Ibuku? Dia pergi ke kantor Anya." Sebelum aku sempat menjawab, ponsel di sakuku bergetar lemah. Layar retak menyala dengan nomor tak dikenal. "Halo?" Aku menjawab, suaraku serak. "Selamat siang. Apakah saya berbicara dengan Bapak Dimas Prasetya, keluarga terdekat dari Ibu Ratna Prasetya?" Suara pria tegas di ujung telepon membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. "Ya, ini saya." "Ada apa dengan ibuku?" "Ini Sersan Budi dari Polsek Sektor 17. Ibumu ditahan karena menyebabkan keributan publik dan perusakan properti di lobi Menara Jayakarta Globalindo. Keamanan gedung menyerahkannya kepada kami. Kami membutuhkan Anda untuk segera datang untuk mediasi atau kami akan mengajukan tuntutan." Duniaku runtuh untuk kesekian kalinya. Tanpa pikir panjang, aku meminjam 500.000 rupiah dari Ibu Rini, meninggalkan satu-satunya KTP-ku sebagai jaminan, dan naik taksi online ke kantor polisi. Suasana di kantor polisi dingin dan suram. Di sudut, kulihat ibuku duduk di bangku logam panjang. Dia benar-benar berantakan. Rambutnya terurai, gaun mahalnya robek di lengan dan wajahnya bengkak karena menangis. Duduk di seberangnya ada seorang pengacara berjas rapi dan Anya. Anya tampak tenang, duduk dengan punggung tegak, sama sekali tidak terpengaruh oleh rengekan mantan ibu mertuanya. "Bu!" aku berteriak, berlari ke arahnya. Ibu Ratna mendongak dan memeluk pinggangku erat-erat. "Dimas, tolong aku. Wanita jahat ini ingin memenjarakanku. Yang kulakukan hanyalah meminta hak kami. Aku hanya melempar vas kecil dan dia memanggil polisi." Aku menatap Anya. Mata kami bertemu,
Mata itu dulu menatapku dengan begitu banyak cinta dan kelembutan. Sekarang mereka sedingin es kutub. "Anya, tolong," bisikku, suaraku pada titik terendah dan paling menyedihkan. "Cabut tuntutannya. Dia wanita tua. Jangan kirim dia ke penjara." Anya memberi isyarat kepada pengacaranya. Pengacara itu meletakkan sebuah dokumen di meja. "Klien saya, Nona Anya Sutanto, bersedia menarik pengaduan atas perusakan properti dan keributan publik dengan satu syarat mutlak." Pengacara itu menyatakan dengan datar. "Apa syaratnya?" Aku bertanya cepat. "Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bekerja secara gratis. Kau bisa menyita gajiku selamanya." "Bukan itu," Anya memotong, suaranya lembut tapi kuat. "Tanda tangani perjanjian ini. Ini menyatakan bahwa kalian berdua setuju untuk tidak pernah mendekati saya, putra saya Dion, keluarga saya, atau properti apapun milik Jayakarta Globalindo dalam radius 10 km seumur hidup kalian. Jika kalian melanggar perintah penahanan ini, proses hukum akan segera dimulai tanpa mediasi lebih lanjut." Aku menelan ludah. Itu berarti aku benar-benar diusir, dihapus dari sejarah hidupnya. "Dan satu hal lagi," tambah Anya. Dia mengeluarkan amplop putih tebal dari tas Hermesnya. "Di dalamnya ada 2 tiket bus eksekutif sekali jalan ke kampung halaman ibumu di Jawa Tengah, berangkat malam ini, termasuk juga uang tunai 50 juta rupiah. Cukup untuk memulai usaha kecil atau menyewa rumah kecil di desa selama setahun." Kau mengusir kami dari kota?" Ibu Ratna bertanya tidak percaya. "Jakarta terlalu keras untuk orang yang kebanggaannya lebih besar daripada dompetnya, Ibu Ratna," Anya menjawab tajam. "Di kota kecil, biaya hidup rendah. Anda bisa menjalani hidup tenang tanpa mencoba bersaing dengan tetangga. Anggap saja ini tindakan amal terakhir saya kepada mantan keluarga saya." Aku menatap amplop itu. "Ini bukan bantuan. Ini adalah pengasingan. Anya ingin memastikan kami menghilang dari radarnya selamanya. Tapi pilihan apa yang kumiliki? Kembali ke motel kotor tanpa uang dan tanpa pekerjaan? Biarkan ibuku masuk penjara?" Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena. Aku menandatangani perjanjian di garis putus-putus. "Dimas, jangan. Kita punya harga diri." Ibu Ratna mencoba menghentikanku. "Harga diri kita mati saat ibu melempar vas itu." "Bu," bisikku getir. "Sudah selesai. Kita akan pulang." Aku lelah. Setelah surat-surat ditandatangani, Anya berdiri dan merapikan blazernya. "Saya harap perjalanan Anda aman," katanya singkat, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Punggungnya yang menjauh semakin kecil dan kecil hingga menghilang di balik pintu kaca kantor polisi, membawa serta masa depan cerah yang pernah kumiliki. 3 tahun kemudian, deru bus antar kota memekakan telinga di depot bus kecil di pedesaan Jawa Tengah. Debu jalanan beterbangan saat bus reyot masuk, menurunkan penumpang. Aku, Dimas. Kulitku, kini permanen kecoklatan dan terpapar cuaca oleh matahari, sedang memanggul sekarung gabah di pundakku. Aku bekerja sebagai buruh di pasar tani setempat. Gajiku pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan membeli obat tekanan darah untuk ibuku, yang menderita stroke ringan dan kini terbaring di kursi roda di rumah kontrakan kami yang reyot. Aku menjatuhkan karung gabah di depan sebuah toko kelontong. "Terima kasih, Dimas. Ini gajimu," kata pemilik toko, menyerahkan beberapa lembar uang 20 ribuan yang lusuh kepadaku. "Terima kasih, Bapak Heru," jawabku, menyeka keringat dari alisku dengan handuk kecil di leherku. Saat aku hendak pulang, mataku tertuju pada televisi 14 inci yang berkedip-kedip di jendela toko elektronik di seberang jalan. Sebuah saluran berita bisnis sedang menyala. Di layar yang buram, muncul wajah yang kukenal terlalu baik. Judul berita berbunyi, Anya Sutanto, CEO Jayakarta Globalindo, dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Di layar, Anya terlihat lebih cantik, lebih canggih dari sebelumnya. Dia sedang memotong pita di pembukaan rumah sakit amal yang dia bangun. Berdiri di sampingnya adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tampan dan cerdas. "Dion, putraku," seorang reporter bertanya, "Nona Sutanto, apa rahasia kesuksesan Anda?"
Mampu membangun kembali dan mengembangkan perusahaan sebesar ini sendirian? Anya tersenyum ke kamera, senyum tulus, bukan senyum sinis dari pertemuan terakhir kami. Rahasianya sederhana, jawab Anya di televisi. Saya belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Ketika Anda memiliki keberanian untuk memangkas cabang-cabang yang mati, pohon hidup Anda akan tumbuh lebih tinggi dan lebih bersemangat. Aku berdiri membeku di pinggir jalan berdebu itu. Aku adalah cabang yang mati, sesak di dadaku. Aku ingin menangis, berteriak, menyesali kebodohanku, tapi air mataku sudah lama mengering. Rasa sakit kini telah digantikan oleh penerimaan yang pahit. Anya benar, aku adalah parasit yang harus dipotong agar dia bisa bersinar, dan sekarang melihatnya bahagia dan sukses dari kejauhan, ini adalah satu-satunya cara aku bisa mencintainya. Dengan tidak lagi menjadi beban dalam hidupnya. Hei, Dimas, berhenti melamun, truk bawang sudah datang, cepat bongkar. Teriakan mandor pasar memecah lamunanku. Aku memaksakan senyum kecil yang sedih, melihat layar TV untuk terakhir kalinya. Selamat, Anya. Kau menang, bisikku pelan, lalu berbalik untuk memanggul karung berat dan berbau menyengat lainnya. Inilah hidupku sekarang. Mengurus diriku sendiri dengan kedua tanganku, menanggung beban kesombonganku sendiri. Tanpa istri untuk mendukungku. Tanpa kemewahan palsu, hanya Dimas, sang buruh, belajar menjadi pria sejati di debu kota yang terlupakan. Tamat. Moral cerita, hargai pasangan Anda. Jangan pernah meremehkan pasangan yang pendiam dan sabar. Di balik kesunyian mereka mungkin adalah pilar yang menopang atap di atas kepala Anda. Kejujuran finansial. Kemitraan bukanlah tempat untuk ego finansial. Terbuka tentang uang jauh lebih mulia daripada terlihat kaya sambil hidup dari pasangan Anda atau menumpuk utang.